Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menampilkan sebuah video dari proyek Filsafat Hukum. Di sini saya Mary Agustina sebagai Marsha, Saya Nurul Fadila sebagai Mira. Saya Amanda sebagai Mama. Saya Sabrina Ratu Amanda sebagai Lili. Oke, selamat menonton. Di suatu kelas saat jam istirahat, Marsha menghampiri teman-temannya yang sedang berkumpul. Halo teman-teman. Kalian sudah makan belum? Tadi kantin ramai banget. Belum sih, aku baru selesai kelas. Kayaknya aku mesen aja deh lewat online, males ngantri. Aku sih sudah, tapi makan cepet banget. Wah, rajin banget. Aku tadi malah sempat tidur sebentar. Capek banget kuliah hari ini. Iya, hari ini materinya berat-berat. Ngomong-ngomong, kalian sudah baca tentang materi filsafat hukum buat besok belum? Baru sedikit sih, tapi menarik juga ya. Ternyata pembentukan peraturan perundang-undangan itu banyak sekali kaitannya dengan filsafat hukum. Iya, aku juga baru paham ternyata bikin undang-undang itu agak susah ya. Enggak cuma nulis aturan, tapi harus mikir nilai dasar seperti keadilan dan manfaatnya. Betul, dosen juga bilang kalau pembentukan undang-undang itu harus memperhatikan hierarki norma. Jadi harus yang lebih rendah, nggak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya. Itu yang teori Kelsen kan, yang kalau hukum itu ada tingkatannya. Jadi hukum harus sesuai dengan struktur hukum, biar ada kepastian hukum. Tapi selain struktur hukum, filsafat hukum itu memberikan panduan moral juga, yang artinya aturan itu dibuat untuk menghormati hak asasi manusia dan tidak boleh merugikan masyarakat. Kalau dibilang begitu berarti pembentukan undang-undang harus seimbang antara kepastian hukum, keadilan dan manfaatnya. Iya, dan sekarang juga ditekankan pentingnya partisipasi masyarakat. Soalnya hukum kan dibuatnya untuk rakyat, jadi mereka harus didengar. Benar, kalau masyarakatnya terlibat, pasti undang-undangnya mudah diterima dan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Iya, intinya filsafat hukum itu peraturan undang-undangnya harus sesuai dengan norma, kemanfaatan, dan keadilan. Setuju sih. Kayaknya kalau kita jelasin kayak gini di kelas, besok dosen pasti senang. Dari video sebelumnya dapat kita ambil kesimpulan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus berlandaskan filsafat hukum, yaitu memperhatikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, termasuk hierarki norma menurut Kelsen. Selain itu, undang-undang harus selaras dengan nilai moral, melindungi hak manusia, serta melibatkan masyarakat agar lebih sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri.